Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama materi pramuka ya. Kita akan membahas tentang poin SKU keagamaan. Di mana di SKU Penggalang Ramu ya, ada di poin awal-awal 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang akan kita bahas 1 sampai 3 terlebih dahulu. Oke ya, kita lihat dulu pendahuluannya bahwasanya berdasarkan konstitusi yang ada di negara kita, bahwasanya kita berdasar atas Pancasila. Yang mana di sini ada lambang Garuda Pancasila ya. Garuda, kemudian ada semboyannya Bhinneka Tunggal Ika dan ada lambang-lambang dari sila-sila Pancasila. Kemudian yang fokus ke kita adalah ada 5 lambang ini ya. Pertama lambang bintang yang menandakan ketuhanan yang Maha Esa, rantai kemanusiaan yang ada dan beradab, pohon beringin persatuan Indonesia, kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir ada padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti kita akan fokus di poin sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia, Gerakan Pramuka juga harus ikut dalam aturan bernegara yang ada di negara kita. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, sila pertama Pancasila. Nah, ini lambangnya bintang ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama disimbolkan dengan bintang bercahaya. Sila pertama Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia meyakini akan adanya Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam agamanya. Kemudian sebagai bangsa yang beragama, kita juga harus menjunjung toleransi dan rasa saling menghormati antar umat beragama. Nilai sila pertama Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dikuatkan agama di Indonesia. Indonesia adalah negara demokratis yang sekuler, mayoritas pemeluknya adalah beragama Islam. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada semua orang, masing-masing menurut agama atau keyakinan sendiri ya, seperti itu. Kemudian konstitusi ini juga menetapkan bahwa negara Indonesia harus didasarkan pada keyakinan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kondisi tersebut juga merupakan prinsip pertama Pancasila, yaitu filosofi negara Indonesia yang dibeberkan Presiden Soekarno pada tahun 1945 saat kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut ya. Nah, di sini contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila itu antara lain seperti ini. Beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, memupuk toleransi antar umat beragama. Menghargai orang lain yang sedang beribadah. Tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain. Kerjasama antar umat beragama. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita juga sebagai seorang anggota pramuka harus mengikuti apa-apa yang ada dalam konstitusi kita, khususnya di sila yang pertama ini, yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dan kebetulan ada pula di poin-poin SKU yang akan kita laksanakan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di poin penggalang ramu ini kita diminta untuk tahu dan hafal nama tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui semua bahwasanya di Indonesia ini terdapat 6 agama. Yang pertama ini ya, ini adalah gambar masjid, yaitu tempat ibadahnya orang-orang yang beragama Islam ya. Kemudian yang kedua ada gereja ya. Ini agama Kristen beribadahnya di gereja. Kemudian yang ketiga juga ada katedral ya, atau sama aja gereja juga ya. Orang-orang yang beragama Katolik itu beribadah di katedral atau gereja juga sama. Kemudian ada agama Hindu itu beribadah di pura ya, tempat ibadahnya namanya pura. Kemudian ada juga agama Buddha, tempat ibadahnya itu di vihara. Kemudian yang keenam ada agama Konghucu, yang mana tempat ibadahnya disebutnya kelenteng. Nah, itu adalah nama-nama tempat ibadah yang ada di Indonesia, agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, selain mengetahui tempat ibadah, kita juga diminta untuk tahu hari besar agama yang ada di Indonesia. Apa saja sih?
hari besarnya, ya tentunya kita sudah tahu bersama kalau Islam itu Idul Fitri, kalau Kristen tentunya adalah Natal, Katolik pun sama ya, hari rayanya adalah Natal, kemudian juga ada Hindu yaitu harinya raya Nyepi, kemudian ada juga Buddha hari raya Waisak, kemudian juga ada Konghucu yang hari rayanya atau peringatannya adalah Imlek. Nah, seperti itu. Itu adalah yang harus dikuasai oleh anak-anak semua calon penggalang ramu. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa untuk menghafal dan mengetahui semua nama tempat ibadah dan hari besar agama yang ada di Indonesia. Demikian ya. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.